yang ada Bung Karno. Hey ho gengs. Akhir-akhir ini dunia maya dihebohkan dengan munculnya sebuah aliran di sebuah pondok pesantren yang dianggap oleh banyak kalangan sudah menyimpang dan menyesatkan. Ramainya pembahasan di dunia maya ini pertama kali muncul sewaktu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan di pondok pesantren Al-Zaitun kemarin. Terdapat pria non-muslim yang duduk di kursi dan masuk ke dalam barisan sholat berjamaah, serta terdapat wanita yang ikut sholat dan berada di saf paling depan bergabung dengan saf laki-laki. Padahal yang kita tahu, saf laki-laki dan perempuan itu berbeda dan tidak boleh bercampur dalam satu saf, di mana wanita di belakang saf pria. Serta seorang non-muslim sepatutnya tidak perlu ikut sholat. Dalihnya sih moderasi beragama, tapi moderasi beragama yang dinilai oleh banyak kalangan sudah salah kaprah. Mari mengenal Pondok Pesantren Al-Zaitun dan kontroversinya. Pesantren Al-Zaitun berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu. Pembangunan Al-Zaitun dimulai pada tahun 1996 dan diresmikan secara umum pada tahun 1999 oleh Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie. Bahkan disebut sebagai pesantren terbesar di Asia Tenggara karena dibangun di atas lahan seluas 1.200 hektar. Dan memiliki daya tampung 10.000 santri. Wow, amazing bukan? Kalau dilihat dari tampilannya sih, pesantren ini seperti kota di tengah hutan. Mengapa demikian? Sebab terdapat beberapa bangunan-bangunan besar yang berdiri di atas lahan 1.200 hektar dan berada di dalam suatu perkampungan. Yang membuat pesantren ini dianggap menyimpang adalah dalam banyak praktek peribadatan sangat kontroversi. Namun anehnya tetap memiliki banyak santri. Dan ternyata praktek ibadah yang kontroversi ini sudah berlangsung sejak lama, hanya saja baru kali ini viral. Dan dari kontroversi inilah terus muncul rentetan kontroversi yang lainnya. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Syekh Panji Gumilang bahwa khatib sholat Jumat di Al-Zaitun adalah seorang pelajar wanita. Waduh. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Yang baru-baru ini juga muncul adalah gaya azan mereka pada saat sholat Jumat yang berbeda dari biasanya. Sebab setiap lantunannya diikuti dengan gerakan-gerakan tangan terus menghadap ke makmum, bukan menghadap ke arah kiblat. Terus yang lebih anehnya lagi, pas ditanya soal mazhab yang ia gunakan, ia dengan tegas menjawab Bung Karno, sebab terinspirasi dengan gaya kepemimpinan Yang ada beliau. Bung Karno. Pemerintah pun dengan Kementerian Agama sudah pernah berkunjung ke Al-Zaitun perihal kontroversi yang mereka munculkan. Akan tetapi, mereka tidak berhenti melakukan kontroversi selanjutnya. Selanjutnya muncul lagi nih video yang kontroversi dari mereka, di mana pemimpin Al-Zaitun yang mengajak para tamu undangan dan para santri untuk menyanyikan lagu salam yang ternyata setelah diselidiki, lagu salam ini diklaim oleh banyak pihak sebagai salam Yahudi. Sampai muncul juga pernyataan dari Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, kalau santri Al-Zaitun bisa menebus dosa pacaran dalam berzina dengan membayar 2 juta rupiah. Wow! Banyak kalangan yang menganggap pesantren ini punya backingan orang besar karena cenderung dibiar-biarkan.
Atas peristiwa ini, banyak kalangan menuntut pemerintah bertindak tegas dalam masalah ini, terutama kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kalau mau dibilang sejak kapan pesantren ini bermasalah, sebenarnya sudah sejak lama. MUI telah melakukan pengkajian di pesantren Al Zaitun sejak 2002 lalu loh. Bahkan MUI menyimpulkan bahwa waktu itu indikasi kuat adanya afiliasi dengan NII-KW 9 tentang adanya penyimpangan paham dalam ajaran Islam. MUI waktu itu hendak membina NII-KW 9, tapi justru MUI mendapat ancaman dari seorang jenderal. Ustaz Kondang Adi Hidayat juga pernah berkomentar tentang mazhab pesantren Al Zaitun. Menurutnya, tidak dibenarkan menggunakan cara berpikir seseorang yang tidak menguasai agama lalu dipakai dalam konteks memahami agama. Begitupun juga dengan tanggapan Ustadz Abdul Somad yang berkomentar tentang salam yang dinyanyikan di pesantren Al Zaitun. Menurutnya, salam yang digunakan adalah salam Yahudi, serta lembaga Bansul Jawa Barat menilai adanya ajaran yang menyimpang dari pesantren Al Zaitun. Berikut adalah beberapa fakta tentang Panji Gumilang sebagai pimpinan pondok pesantren Al Zaitun yang sangat kontroversi. Yang pertama, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan pada tahun 2011 dan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Wow, ternyata pernah dituntut penjara ya. Yang kedua, guru-guru di pesantren Al Zaitun ternyata pernah melakukan pelaporan terhadap Panji Gumilang dengan dugaan penghinaan dan pelecehan guru. Wow. Namun, banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa dari sekian banyak kasus, dari semua tuntutan dan masalah yang ditimbulkan oleh Panji Gumilang, kenapa ya beliau tidak ditahan?